Teman-teman, kita akan belajar susunan alat pencernaan pada manusia. Mari kita belajar bersama-sama. Alat pencernaan yang pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan air ludah atau air liur. Gigi berguna untuk mengunyah makanan supaya menjadi halus. Gigi mulai tumbuh pada bayi umur 6-7 bulan sampai dengan 26 bulan. Gigi anak-anak berjumlah 20 buah dan disebut gigi susu. Setelah berumur 6-14 tahun, gigi susu tanggal 1/1 digantikan gigi tetap. Gigi orang dewasa merupakan gigi tetap berjumlah 32 buah. Organ pencernaan berikutnya adalah lidah. Kita akan belajar lidah, fungsi, dan bagian-bagiannya. Apa saja fungsi lidah? Fungsi lidah yang pertama adalah indera pengecap, yang kedua mengunyah dan menelan makanan. Lidah terdiri atas otot lunak dan lentur. Lidah berguna untuk membolak-balikkan dan mengatur letak makanan sewaktu dikunyah dan membantu makanan tertelan masuk ke dalam kerongkongan. Sekarang kita belajar bagian-bagian dari lidah. Amati gambar berikut ini. Bagian ujung depan dari lidah itu berfungsi untuk mengecap rasa manis. Bagian depan sisi kanan dan kiri pengecap rasa asam. Bagian kanan kiri belakang berfungsi untuk mengecap rasa asin, dan pangkal paling belakang dari lidah berfungsi untuk mengecap rasa pahit. Kita akan belajar organ pencernaan berikutnya adalah air liur atau ludah. Air liur berguna untuk membasahi dan melicinkan makanan sewaktu ditelan. Air liur mengandung enzim petialin atau amilase. Enzim tersebut berguna menghancurkan karbohidrat secara kimiawi menjadi bagian yang lebih halus. Air liur dihasilkan oleh kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan belakang telinga. Di dalam mulut, makanan mengalami pencernaan secara mekanis oleh gigi dan secara kimiawi oleh air liur. Organ pencernaan berikutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan berupa saluran sepanjang kira-kira 20 cm yang berpangkal pada rongga mulut bagian dalam. Kerongkongan terdiri dari otot yang lentur dan mempunyai kemampuan bergerak secara peristaltik. Dengan gerak peristaltik, makanan terdorong ke lambung. Kita akan belajar sekarang lambung. Lambung disebut juga perut besar. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan yang sudah dikunyah oleh gigi di dalam mulut dilumatkan lagi dengan pertolongan bermacam-macam getah lambung. Getah lambung berguna untuk memecah makanan agar mudah diserap oleh pembuluh darah dan membunuh kuman yang terbawa oleh makanan. Getah lambung mengandung asam dan enzim berikut ini. Ada enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida berfungsi membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Nah, kita belajar organ pencernaan berikutnya yaitu usus 12 jari. Bagian awal dari usus halus itu dinamakan usus 12 jari. Panjang usus 12 jari sama dengan ukuran panjang 12 jari tangan orang dewasa. Oleh karena itu disebut usus 12 jari. Makanan di dalam usus 12 jari dicerna lagi oleh bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas, getah empedu dihasilkan oleh empedu. Nah, kita akan belajar usus halus. Dari lambung, makanan masuk usus halus. Usus halus merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan. Panjang usus halus kurang lebih 6 meter, melingkar-lingkar di dalam rongga perut. Usus halus terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan.
Nah, usus 12 jari itu bagian awal dari usus halus. Kemudian usus kosong merupakan tempat terakhir sebelum sari makanan diserap. Bagian terakhir usus halus dinamakan usus penyerapan. Di bagian inilah sari makanan diserap oleh dinding usus halus. Bagian dalam dinding usus halus berupa jonjot-jonjot, dan di dalam jonjot-jonjot usus terdapat ujung pembuluh darah. Melalui pembuluh darah inilah terjadi penyerapan sari-sari makanan. Sari makanan masuk ke dalam aliran darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, berikutnya adalah usus besar. Usus besar merupakan kelanjutan usus halus. Panjang usus besar kurang lebih 1,8 meter, berdinding tebal dan 2 kali lebih lebar daripada usus halus. Setelah sari makanan terserap, sisa-sisa penyerapan masuk ke usus besar. Nah, makanan yang masuk ke usus besar tadi mengandung bahan padat, cair, dan gas. Di dalam usus besar terjadi penyaringan sisa pencernaan. Sisa pencernaan yang berupa bahan padat dan gas tetap berada di dalam usus besar, dan yang berupa cairan terpisah menuju ginjal. Di dalam usus besar, sisa pencernaan dibusukkan oleh bakteri coli. Nah, kita belajar organ pencernaan yang terakhir, yaitu poros usus. Poros usus merupakan bagian akhir dari alat pencernaan. Pada ujung poros usus terdapat lubang pelepasan atau dubur sebagai jalan keluar sisa pencernaan. Amati gambar ini. Poros usus itu ada sigmoid, kemudian ada rektum, sigmoid scope, dan ada anus. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini tentang sistem pencernaan pada manusia.